Modifikasi cuaca itu dilaksanakan berbasis sains ya. Tentunya ada screening ya, ada investigasi, ada kajian terhadap awannya, kemudian kita dapat menerapkan metode yang tepat. Sejauh ini kita dapat menurunkan curah hujan itu sampai 30-40%. Kita menurunkan. Jadi ketika nanti dia akan memasuki katakanlah Jakarta atau DKI, itu kita bisa menjatuhkan hujannya di perairan atau di tempat-tempat yang tidak membahayakan. Sehingga kita dapat mengurangi dampak dari cuaca ekstrim tadi agar dia menjadi memberikan dampak yang lebih sedikit ke daratannya yang padat penduduknya. Nah ini yang harus dipahami juga. Dan untuk teknologi modifikasi cuaca di Indonesia itu menggunakan bahan alami. Modifikasi cuaca tidak hanya dilakukan oleh BMKG dan BNPB untuk bencana, tapi juga dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Ketika mereka merasa perlu air di sana, perusahaan pertambangan. Ketika mereka ingin melakukan proses eksploitasi penambangan, mereka perlu cuaca yang lebih kering, misalnya itu kita bisa bantu. Juga pembangunan IKN. Pada saat G20 di Bali juga kita melakukan modifikasi cuaca. Dan juga yang perlu kita ingat kan tahun 2026 ini kan cenderung kering. Jadi kita punya sekitar 220 bendungan di Indonesia. Kita harus berpikir bagaimana agar bendungannya ini ketika masih ada awan nih bisa kita isi penuh. Kalau tahun 2026 apakah akan ada siklon-siklon yang besar seperti siklon Senyar di 2025? Nah ini pertanyaan yang sulit. Berdasarkan historis, kita memantau selama 55 tahun lintasan siklon yang ratusan siklon yang terjadi di sekitar Indonesia. Kita mencatat hanya ada 5. Indonesia ditunjuk oleh WMO sebagai Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC bersama 4 negara nih di kawasan nih.